10 kasus salah vonis yang menonjol di Indonesia. Nomor 10. Kasus Nenek Minah. Kasus salah vonis terjadi ketika seseorang dijatuhi hukuman yang tidak seharusnya, seringkali karena kesalahan dalam proses hukum, kesalahan identifikasi, atau kurangnya bukti yang akurat. Salah satunya adalah kasus seorang nenek bernama Minah dihukum penjara karena mencuri 3 buah kakao atau buah coklat di kebun milik sebuah perusahaan besar. Kasus ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan, terutama terhadap masyarakat yang kurang mampu. Nomor 9. Kasus Subandrio. Subandrio, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia, dihukum mati karena tuduhan keterlibatan dalam gerakan 30 September. Hukuman mati kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup dan akhirnya dibebaskan pada 1995 karena tekanan internasional dan bukti baru. Nomor 8. Kasus Dedi Mulyadi. Dedi dihukum 15 tahun penjara karena tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan di Bandung. Namun, bukti DNA kemudian menunjukkan bahwa Dedi tidak bersalah dan ia dibebaskan setelah beberapa tahun di penjara. Nomor 7. Kasus Ucok Tohom Purba. Ucok dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pembunuhan di Sumatera Utara. Belakangan, terungkap bahwa Ucok adalah korban salah identifikasi. Nomor 6. Kasus Zaini Misrin. Zaini Misrin, seorang TKI di Arab Saudi, dieksekusi karena tuduhan membunuh majikannya. Kasusnya dianggap tidak adil karena ada dugaan bahwa ia dipaksa mengaku dengan paksaan dan tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai. Nomor 5. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 5. Kasus Rusli. Rusli, seorang petani di Sumatera Utara, divonis bersalah dan dihukum mati karena diduga membunuh tetangganya. Setelah pengakuan dari pelaku sebenarnya, Rusli dibebaskan setelah 11 tahun di penjara. Nomor 4. Kasus Juyanto. Juyanto dihukum mati karena diduga membunuh seorang anak di Yogyakarta. Setelah dieksekusi, terungkap bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain yang kemudian tertangkap. Nomor 3. Kasus Sutarno. Sutarno, seorang warga Kebumen, dihukum mati karena tuduhan pembunuhan. Setelah hampir 8 tahun, seorang pelaku lain mengaku dan Sutarno akhirnya dibebaskan. Nomor 2. Kasus Tibo, Domingus, dan Marinus. 3 pria dijatuhi hukuman mati atas tuduhan keterlibatan dalam kerusuhan Poso. Namun, ada kontroversi dan tuduhan bahwa mereka dijadikan kambing hitam tanpa bukti yang cukup. Ketiganya tetap dieksekusi pada 2006. Nomor 1. Kasus Sengkon dan Karta. 2 petani, Sengkon dan Karta, dijatuhi hukuman penjara masing-masing 12 dan 7 tahun karena tuduhan pembunuhan. Setelah bertahun-tahun di penjara, terungkap bahwa mereka tidak bersalah dan kasus ini menjadi salah satu contoh klasik kesalahan peradilan di Indonesia. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem peradilan, termasuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan pembelaan hukum yang layak, serta memperbaiki prosedur identifikasi dan investigasi untuk menghindari kesalahan vonis. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen, dan viralkan.